kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami janji dalam 2 kasus. Baik, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini. Bang Ade, sesuai dengan judul kita, Roy Suryo CS jadi tersangka. Inikah kemudian akhir cerita dari perdebatan kasus ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kemudian diharapkan? Ya, ini bukan tahap akhir. Oh. Bahwa ini penetapan tersangka ini kemudian masih memerlukan tahapan-tahapan. Belum lagi pemeriksaan-pemeriksaan yang mendalam, kemudian diperiksa kembali, itu membutuhkan waktu. Bayangin saja bahwa 120 saksi ini kan kalau kita hitung dalam perharinya satu saksi saja diperiksa, itu kan bisa membutuhkan waktu 120 hari. Iya kan? Nah, apalagi ditambah 22 ahli. Nah, ini kan akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Kemudian mendapatkan lagi beberapa alat bukti, baik itu dari pihak telapor maupun pelapor. Ya, artinya pengembangan dari sistem penyidikan kita itu pasti akan menggali terus sampai pasal 35 ini menjadi terang bahwa apakah betul di dalam penelitian itu ada berupa rekayasa dari ijazah tersebut kemudian dipublikasi. Nah, ini tentu harus mendalam banget sehingga kami berharap tetap mengapresiasi penyidik untuk bekerja profesional, kehati-hatian, karena kan semakin lama juga kan tidak bagus juga ini barang. Kenapa? Karena saya memperhatikan tidak akan berhenti kok. Sehingga memang setelah penetapan tersangka tentu tahapannya adalah penahanan, kalaupun melakukan seperti pembelaan dan lain-lain sebagainya, upaya hukum lain, itu monggo kerso. Artinya itu hak daripada pihak para telapor ya. Tapi harapan kita bahwa ini sesuai dengan tahapan-tahapan itu harus dilalui. Sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan time schedule yang sudah dibayangkan sebelumnya Bang Ade dan pihak pelapor? Ya, kita nggak tahu ya kapan. Tetapi apapun itu kami apresiasi. Silahkan penyidik ini menjadi domain penyidik keseluruhan gitu loh. Kami pelapor sih mengharapkan ini ada kepastian hukum segera dan mengungkap utamanya misalkan ada pasal-pasal tertentu yang memang itu diterapkan, itu yang harus betul-betul diungkap seperti Bang Aristo tadi, bahwa ini harus buying time loh ini. Ini perlu waktu untuk penetapan pasal temuan ini. 35 ini. Kenapa? Karena ini memang harus dilihat apakah dalam Jokowi White Paper itu terjadi itu. Nah, itu kan menjadi bukti baru dari pengembangan penyidikan dan itu diterapkan gitu loh. Ya kan? Nah, ini yang harus kita kawal, kita lihat dan tentunya Polda Metro profesional kok untuk itu. Oke, itu ya. Kalau menurut Bang Ade, kalau menurut Bang Azam ini juga belum akhir? Ya, belum. Tentu dong, belum akhir. Gitu loh. Kalau tadi saya membangun cerita yang disampaikan oleh Mas Aristo bahwa tidak ada kewajiban menunjukkan barang bukti lah, kira-kira begitu kan? Kira-kira. Nah, oke, positif. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya ada pencurian lah, sama-sama pidana ini, ada pencurian yang disangkakan adalah Anda misalnya, tentu pada saat penyidikan, benar nggak barang yang dicuri ini? Anda akan mengatakan tidak, diperberat karena ada saksi yang melihat. Kalau Anda mengatakan iya, ya sudah berarti Anda benar mencuri. Sederhana cara menjelaskannya. Ini loh, apakah benar Anda ini mencuri? Selesai. Ini dalam konsep sederhana ya, sorry Mas Aristo gitu ya. Sama dengan kasus yang ini, hampir sama lah. Itulah yang disebut equality before the law gitu loh ya. Dan ingat, saya katakan tadi, bahwa ada beberapa advokat ini yang dijadikan tersangka. Advokat itu dalam undang-undang, you tahu lah, Undang-Undang 18 2003 pasal 16. Setiap advokat yang mengurus perkara yang sama tidak boleh dipidana dan diperdata. Bahkan putusan MK mengatakan di luar dan di dalam pun tidak bisa dipidana. Ini justru semua ditabrak. Semua ditabrak. Nggak peduli lah pokoknya siapapun masuk menjadi tersangka dulu. Kira-kira begitu. Soal nanti penahanan atau enggak, kan 2 klaster nih kan. Ya. Klaster yang pertama dan juga pertama 5 ya. orang. Ya, artinya dikaitkan yang pertama berapa? 5 orang. Itu memang pasal benar 310, 311, namun ada tambahan. Di 160. Waduh, kacau lagi ini. Nah, yang 3 orang ini
tambahannya selain 310, 311, 32, 35. Yang tadi itu 8 tahun sama 12 tahun dijelaskan itu. Oh ini yang edit. Selama kami penyidikan tidak pernah menjelaskan penyidik. Nah ini perlu diketahui juga. Bahwa telah terjadi pengeditan. Benar nggak Bang? Foto ini Anda edit. Begini, begini. Tidak ada itu. Di BAP loh. Lah nggak tahu nanti setelah ini masuk tanggal 13-nya ini. Nah kita lihat juga nanti. Nah itu kan harus dibuktikan. Gini loh, maksudnya gini loh. Penyidik mengarahkan ke pasal 32. Manipulasinya ya, 35-nya. Kalau saya sih konsen pada 35-nya Bang. Iya maksud saya edit manipulasi lah apalah kata kau lah. Misalnya kau bilang manipulasi lah udah oke, manipulasi gue ikutin. Tapi penyidik itu harus membuktikan benar nggak lu mengedit ini yang aslinya begini nih dikurangin sama lu jumlahnya anunya nih apa namanya ini barang gitu loh. Benar nggak? Itu harus dibuktikan nanti di penyidikan. Lah kalau penyidik tidak bisa membuktikan artinya dijawab nggak bisa membuktikan secara ilmiah dan segala macam, ya pasal itu gugur dong. Lah kalau misalnya tadi Mas Ari gugurnya nanti bukan di penyidik Bang. Iya, itu urusan nanti. Ini menjelaskan apakah nanti kalau benar terbukti pencemaran nama baik, fitnah, Anda mau? Oh, enggak apa-apa. Kita terima itu. Fair, benar nggak? Kita harus fair. 5 tahun iya. Jangan kita menolak itu. Kita harus fair, gitu loh ya. Silakan, tapi itu dibuktikan. Jangan orang diambil fisiknya, ditahan dulu, dibuat down misalnya, contohnya, ya kan belum tentu juga ini. Terus akhirnya yang terjadi, ya mohon maaf ini, para termul udah pesta pora misalnya. Wow, udah berita buzzer, udah. Ini yang kita takutkan, gitu loh. Jangan begitu semua. Gitu loh. Jadi yang diharapkan Bang Azam, tahap kan ada penahanan tuh, ya kan? Harus dilalui juga. Belum tentu juga penahanan. Sekarang begini, bro, saya kasih tahu. Ahli dari kita ini belum diperiksa, bro. Kita sudah mengajukan. Kenapa kok tidak? Harus hukum atau ahli apa? Ahli pidana, ahli semua yang kita ajukan gitu. Kan, yang jelas bukan ahli masak-masak, bukan. Bukan ahli gorengan itu bukan. Tapi ahli pidana. Itu periksa dulu biar setara gitu. Itu yang diperjuangkan oleh Bang Azam. Iya dong, equality before the law itu jelas gitu loh. Tidak ada kepincangan supaya tidak ada fitnah, supaya tidak ada sakwasangka. Ya udah harus diterima itu, kita periksa dulu. Nah setelah diperiksa diajukan juga gelar, benar kan? Itu maksud saya setelah itu gelar, apa hasilnya publikasikan karena ini sudah terviralkan. Baik. Bang Aristo, artinya di sini polisi masih punya beban pembuktian dan juga tadi melakukan proses penyidikan atau memberikan akses menghadirkan saksi ahli seperti apa Bang Aristo? Dan bagaimana pula kasus ini mencapai kepastian hukumnya Bang, supaya ada kata selesai itu? Kalau soal beban pembuktian, rasa-rasanya dari polisi ini udah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Kenapa? Dari polisi lah ya. Iya betul. Baik. Kenapa? Benar Bang Azam, Karena ya polisi sudah mendeklar penetapan tersangka. Ini pasti hati-hati. Betul. Sudah pasti, apalagi perkara publik besar begini. Nah, kehati-hatian mereka itu kan dalam rangka tadi memenuhi standar minimum alat bukti tadi yang fokusnya kepada kuantitas. Nah kemudian yang kedua, tadi betul ada kuantitas. Betul ada hak dari kliennya Bang Azam ini untuk mengajukan saksi, untuk mengajukan ahli. Tapi apakah itu bisa changing the game atau merubah peta permainan? Enggak. Very unlikely lah. Tapi very unlikely. Bukan jangan ditasbihkan begitu juga dong. Sebentar, berikan kesempatan. Sebentar, giliran Bang Aristo dulu. Very unlikely. Kenapa? Karena ketika polisi sudah mendeklar tersangka, dia sudah punya kesimpulan. Kalaupun ini praktek yang terjadi ya, kalaupun kliennya Bang Azam mengajukan periksa ahli ini, periksa saksi ini, sadly itu hanya seperti formalitas belaka aja. Karena kesimpulan itu sudah diambil terlebih dahulu. Itu harusnya tidak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengulang lagi penjelasan saya tentang bagaimana sih memahami kasus ini nih secara sederhana. Jadi gini, yang pertama kita ini kan bicara soal kebenaran ijazah. Ya, sekarang ada dua pihak, ada pihak dari kepolisian, ada pihak dari kliennya Bang Azam. Nah, polisi ini dia itu diberikan oleh undang-undang untuk melakukan monopoli kebenaran. Dalam tanda petik monopolinya. Monopoli kebenaran melalui yang namanya Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di situ di Hukum Acara Pidana dikatakan, untuk menetapkan tersangka kamu harus punya bukti yang cukup. Dikasih tahu apa itu bukti yang cukup. Nah, itu prosedur. Dan dalam kerangka ini
bukti yang cukup itu, saya sudah selalu katakan sudah dipenuhi oleh polisi ini. Karena dasarnya tadi kuantitas. Kuantitas cuma 2, polisi bilang saya punya udah meriksa 100 lebih. Sudah lebih jauh lebih banyak. Nah sekarang ya tugasnya Bang Azam ini adalah bagaimana mengatakan monopoli kebenaran yang dilakukan oleh penegak hukum itu berbeda dengan kebenaran sesungguhnya. Itu kata kuncinya. Karena mungkin di dunia hukum kebenaran yang didefinisikan oleh otoritas itu berbeda dengan kebenaran aslinya. Itu namanya rekayasa kasus. Nah sekarang tugasnya Bang Azam ini berat. Ya, kalau pertama saya udah bilang 3-0, mungkin sekarang mohon maaf udah 2 kalinya nih, udah 6-0 lebih. Ya jangan dijustifikasi, itu nggak bagus juga. Bukan, ini sederhana. Itu seolah-olah ada menjustifikasi, tapi paling tidak begini, memberatkan posisi, sebentar, harusnya Anda netral. Sekarang giliran Ken yang bicara, karena kalau tidak kita sudahi saja diskusi malam hari ini. Sebentar ya, nggak boleh begitu. Gini, sekarang kembali ke Ken. Nggak boleh begitu menjustifikasi seolah-olah udah nggak ada apa-apa kita ini. Ya, supaya tidak ada argumen. Pertanyaannya belum selesai. Nggak perlu bahasa itu, Mas Aristo disampaikan. Biarkan saja lah proses. Kita akan sudahi saja kalau semuanya tidak bisa menahan diri ya. Sesuai dengan KUHP. Bapak semuanya bisa kembali Kalau ke saya. ahli tidak Tolong netral. hargai ruang diskusi ini. Kalau tidak bisa kita tidak akan lanjutkan pembahasannya karena sekarang giliran Bang Aristo. Paling tidak kita ingin tahu singkat saja Bang Aristo supaya kasus ini tidak menjadi gaduh seperti apa. Oke, tadi saya katakan begini. Sekarang tugas dari Bang Azam ini untuk melawan kebenaran yang sudah dideklarasikan versi kepolisian. Nah ini tidak gampang karena posisinya ini sudah terus bergulir dan naik against kliennya Bang Azam. Tadi pertama udah penyidikan, sekarang tersangka. Artinya sudah semakin step closer kepada pemidanaan. Ya, artinya step closer kepada pemidanaan. Nah sayangnya lagi, hukum acara pidana kita tidak memberikan instrumen yang cukup kuat untuk melawan kebenaran versi otoritas tadi. Itu yang tadi saya bilang tadi, bahwa boleh aja mengajukan ahli, mengajukan saksi, tapi kesimpulan kalau sudah dibuat, susah untuk changing the game itu. Jadi begitulah kira-kira lanskap kita melihat persoalan ini. Oke, masing-masing pihak sebelum ditentukan itu versi KUHP ya, harusnya diterima dulu ahli. Oke, baik sudah cukup Bang Azam. Baik sudah cukup Bang Azam, Bang Aristo, Bang Ade, karena durasinya cukup untuk malam hari ini. Kita akan memberi ruang untuk ketidakcukupan argumentasi masing-masing nanti di ruang yang berbeda, tapi kita tunggu bagaimana prosesnya ke depan. Terima kasih Bang Azam, terima kasih Bang Aristo, terima kasih Bang Ade, sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi lain untuk Anda sesaat lagi.